saya pernah melihat ada kakek saya dan saya menerka bahwa mereka itu sudah sampai kepada makam kekaguman ini dan memasuki wilayah secret. Ini kan tidak bisa dibicarakan, Bu ya. Oh iya. Apakah di wilayah ini bagi orang-orang tertentu yang bisa atau sudah mencapai makam ini bisa dibicarakan gitu, Bu ya? Tentunya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ada, bahkan bahasa isyarat, tetapi mungkin menggunakan bahasa yang lebih tinggi atau menggunakan tidak lagi menggunakan bahasa, tapi mereka mengerti gitu, Bu ya, mengangguk-ngangguk kadang, oh ya, begitu. Tapi mereka menyambung gitu, Bu ya. Apakah bisa seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk membicarakan hal-hal yang sudah masuk wilayah secret atau top secret, dapat dipastikan pasti tidak akan menggunakan bahasa formal yang kita pakai ini. Di dalam kitab Iqadul Himam, ya, syarahnya Al-Hikam, itu komunikasi antar mereka yang sudah paham Tuhan, yang sudah masuk makamul buhud, makam kekaguman, itu sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi. Ceritanya begini diceritakan. Ada seorang santri dari Baghdad, ya, setelah sekian tahun dia tanya pada gurunya, Tuan Guru, ada lagi gak ilmu yang lebih tinggi lagi dari yang Anda miliki? Kata gurunya, sudah kemampuan sampai sini. Kalau kamu ingin yang lebih lagi, silakan ke Syam, ke Syria. Kalau sekarang Syria, ke Syam. Sana ada syekh yang hebat. Silakan kau berguru ke sana. Oh begitu. Ya, ya udah. Jadi dia pergilah ke Syam. Akhirnya dia ketemu dengan mursyid itu. Dia bilang, saya mau ngaji di sini. Kau boleh silakan. Nah, setelah dia itu diterima jadi santri, ya sholat 5 waktu berjamaah. Setelah sholat duduk ngeriung, ya, sambil bawa tasbih berzikir masing-masing. Nanti asar sholat berjamaah, lalu duduk masing-masing. Nggak ada percakapan, tidak ada obrolan. Berhari-hari. Sehingga murid itu bertanya, Syekh, kapan ngajinya? Nyung tiap hari ngaji. Di mana? Habis sholat itu ngaji. Ngaji apa? Nah, akhirnya si guru tadi bertanya kepada selimutnya, tadi siang kita ngaji apa? Ngaji balaghah. Apa yang diterangkan? Bab isti'arah. Ada yang bertanya? Enggak ada yang temannya. Bagaimana jawaban saya? Jadi artinya bahwa percakapan antar mereka sudah makamul buhud, itu sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi. Ya, sudah bahasanya bahasa gelombang, ya. Jadi sesungguhnya pemahaman bahasa gelombang itu begini. Ini saya pernah mengalami sendiri. Tapi nggak usah dianalisa ya. Bahwa setelah 40 hari saya berkholwat di hutan, saya pulang ke rumah ibu di Tulungagung. 40 hari mata saya tidak melihat kemaksiatan. Telinga saya tidak mendengarkan kemaksiatan. Mulut saya tidak mengatakan kata-kata maksiat. Tangan saya 40 hari. Di tengah saya duduk di depan rumah, ada nenek perempuan parubaya itu. Sambil gendong tangan, berjalan sambil ngedumel di dalam hatinya, mencaci maki suaminya. Dulu mah lagi melarat, kamu tuh mau saya kayak sayang-sayangnya seperti ini. Sekarang setelah kaya, kamu cari perawan lagi, begitu ngomongnya. Saya tertawa sendiri. Wadah aja. Kayak tersadar, kok jadi saya jadi begini. Jadi artinya ini ketika kita dalam kesucian, ya pasti sementara ya,
Hanya sehari 2 hari. Setelah itu saya banyak maksiat lagi kok. Setelah itu saya banyak maksiat lagi. Dipastikan banyak maksiat lagi. Begitu saya di tengah masyarakat, dipastikan banyak maksiat lagi. Hanya sebentar kok. Hanya sehari 2 hari, setelah itu hilang lagi. Kemampuan untuk mendengarkan gelombang itu hilang lagi. Hanya sehari 2 hari kok. Artinya kok kalau begitu, apa yang dikatakan orang di dalam hatinya itu mengeluarkan gelombang, dan gelombang itu bisa ditangkap oleh kita. Nah, itulah makanya untuk makam-makam yang sudah top secret itu sudah tidak menggunakan bahasa biasa. Kalau menggunakan bahasa biasa kayak Syekh Siti Jenar, kayak Halaj, akhirnya dihukum mati. Kita ini serba sulit, Pak. Kalau kita bilang kenal Allah dibilangnya musyrik, kalau bilang tidak kenal dibilangnya kafir. Jadi gimana nih? Ya serba susah. Ya sudahlah. Faliyatalataf wala yusyirun nabikum ahada, simpan baik-baik dalam dirimu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semuanya. Amin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.